Kelebihan orang berpuasa itu setiap waktu berbuka itu ada doa yang mustajab. Setiap berbuka ada doa mustajab. Jadi ketika Bapak Ibu makan korma, batalin dulu, baru baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama wabtalatil uruq wa thabatatil ajar insyaallah taala minal amin. Habis itu baca doa, doa buat pribadi, doa buat suami atau buat istri, buat anak, doa yang banyak saudara, termasuk doakan negara kesatuan Republik Indonesia saudara. Doakan saudara, karena bayangkan kalau seluruh umat Islam di Indonesia setiap berbuka 30 hari 1 bulan penuh berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk negara kesatuan Republik Indonesia, agar Indonesia mendapatkan pemimpin yang adil, agar para pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat yang jahat, mereka diberikan taufik hidayah, maka insya Allah saya yakin Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang adil. Alhamdulillah. Saya mau tanya, besok mau nggak kira-kira setiap buka puasa siap doakan Indonesia, siap doakan negara Indonesia? Takbir. Doa saudara. Kenapa Habib? Saudara, kita ini negara Indonesia saat ini kalau bicara soal ekonomi, ekonomi Indonesia ini dalam batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini alhamdulillah ketolong Indonesia tuh punya etos kerja tinggi saudara, sehingga daya survive-nya itu tinggi. Ini kalau mekanisme ekonomi di Indonesia saat ini itu ada di negara-negara seperti negara Eropa, ini negara udah kolaps saudara. Tapi alhamdulillah berkah Indonesia saudara, ini menjadi catatan sangat-sangat mengkhawatirkan. Artinya apa? Ini Indonesia dalam keadaan tidak sehat-sehat saja. Makanya kita berharap di pemilu 2024 ini, kalau pemilu ini berjalan dengan lancar, tidak ada kecurangan, berjalan dengan jujur dan adil, insya Allah akan melahirkan pemimpin yang adil. Kalau kita dapat pemimpin yang adil, maka insya Allah Indonesia jadi negara berkah, Indonesia dapat naungan pertolongan Allah. Tapi kalau Indonesia berani-berani para pejabatnya, para panitia baik KPU-nya, KPPS-nya, Bawaslu-nya berani-berani berlaku kecurangan, maka sama saja mengantarkan Indonesia punya pemimpin curang. Saya mau tanya, rakyat Indonesia mau tidak punya pemimpin curang? Mau tidak? Mau tidak? Saya mau tanya, kalau Indonesia punya pemimpin curang, kira-kira Indonesia bisa tidak dapat berkah? Bisa tidak dapat berkah? Bisa saudara. Allah yang ancam kok. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Ada yang mengkritisi, Habib, itu kan ayat digunakan bagi mereka yang curang dalam timbangan, yang curang dalam urusan perdagangan. Saudara, kalau Allah saja mengancam bagi yang berlaku kecurangan dalam konteks pertimbangan, yang dirugikan hanya personal, Allah berikan ancaman keras dari Allah. Bagaimana kalau pelaku kecurangan tersebut korbannya ratusan juta umat, ratusan juta rakyat, korbannya rakyat kecil, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Ancaman Allah jadi semakin besar saudara. Artinya apa? Kita ingetin bagi mereka para pejabat yang punya wewenang baik dalam ranah KPPS yang ada di TPS-TPS saudara, yang saat ini proses perhitungan sudah masuk ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi saudara, kemudian KPUD-nya, Bawaslu-nya, sampai KPU pusat. Kita katakan kepada mereka semua, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan gara-gara uang, jangan gara-gara jabatan, jangan gara-gara rangkaian zakharifid dunya kalian mengkhianati daripada aspirasi rakyat,
sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pemilu 2024 ini, saudara. Makanya kita telah mengingatkan jauh-jauh hari, saudara, bahwasanya negara akan damai kalau pemilunya jujur dan adil. Betul? Betul? Tapi jangan salahkan, rakyat akan marah, rakyat akan murka kalau pemilu berjalan dengan curang. Betul? Betul? Saya mau tanya, rakyat marah tidak kalau dicurangi? Marah tidak? Marah tidak? Marah, saudara. Hati-hati. Makanya saat ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kecurangan. Saya tahu, saudara, Anda semua mungkin sudah melihat di media sosial, di grup-grup WA, saudara, bahwa kecurangan secara faktual, secara fakta itu beredar, kita melihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Tapi kecurangan tersebut mampu untuk ditindak dengan catatan. Ada dua minimal saat ini, saudara, yang mampu kita lakukan. Satu, melakukan upaya hukum lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Maka kalau mau lewat jalur Mahkamah Konstitusi, harus mengumpulkan rangkaian daripada bukti-bukti kecurangan, terkhusus kecurangan formulir C kecurangan dan D kecurangan. Dan ini harus mampu membuktikan TSM terstruktur, sistematif dan masif untuk mampu menggagalkan hasil pemilu di tahun 2024, saudara. Tapi harapan ini menjadi sangat kecil kesuksesannya. Kenapa? Karena di Mahkamah Konstitusi ada paman yang menjadi salah satu dari paslon. Pamannya ini sudah terbukti memberikan andil signifikan terhadap segala manuver politik dari salah satu paslon. Artinya apa? Harapan untuk mendapatkan keadilan lewat jalur MK menjadi sangat kecil. Tapi apakah umat putus asa? Enggak, saudara. Apakah rakyat putus asa? Tidak. Ada langkah kedua, saudara. Apa langkah kedua? Langkah kedua yaitu menggelar hak angket di DPR RI. Partai-partai politik dengan seluruh kader-kadernya, mereka yang katanya perwakilan rakyat, mereka saat ini sedang merancang yang namanya hak angket. Apa hak angket, saudara? Hak angket ini adalah hak bertanya wakil rakyat kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam pemilu saat ini, saudara. Dan saat ini partai-partai sudah berkoalisi untuk menggelar hak angket. Nanti dengan hak angket ini DPR akan mengundang presiden, DPR akan mengundang pelaksana daripada penyelenggara pemilu, baik KPU-nya, Bawaslu-nya, termasuk aparatnya, saudara, untuk dipertanyakan mana anggaran ratusan miliar, triliunan, saudara, yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan KPU. Di mana, saudara, penyelenggaraan KPU berjalan dengan lancar, saudara, itu akan dipertanyakan, saudara. Dan setelah hak angket akan keluar yang namanya salah satu produk daripada penggelaran hak angket tersebut, yaitu hak interpelasi, saudara. Di situ ada jawaban dari penyelenggara negara. Kalau yang ditanya lembaga eksekutif yang nanti akan jawab, presiden akan menjawab, saudara. Sehingga nanti rakyat se-Indonesia akan menilai apakah jawaban penyelenggara telah tepat dan sesuai, sampai kemudian nanti akan berhasil untuk bisa menjadi pembubaran KPU, bisa pembubaran MK, atau bisa pembatalan hasil daripada pemilu, atau diadakan pemilu ulang, saudara. Dan ini semua bolanya ada di DPR. Saya mau tanya, kalau anggota DPR menjalankan hak angket dengan jujur, dengan bagus, saya mau tanya, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Hak angket tujuannya untuk mengaudit kembali para penyelenggara, untuk mencari tahu ada kecurangan atau tidak. Saya mau tanya, itu bagus tidak? Bagus tidak? Maka saya mau tanya, kalau besok ada aksi umat
mendukung para pejabat yang melakukan hak angket. Siap turun? Siap hadir? Takbir. Kita dukung sudah partai-partai yang ingin komitmen untuk menjaga aspirasi rakyat. Kita dukung, kita bela untuk bagaimana mereka menjadi penyambung lidah rakyat, agar jangan sampai duit pajak yang diambil dari rakyat disalahgunakan hanya untuk kepentingan beberapa pasang saja, saudara. Kira-kira semua yang hadir di sini siap dukung hak angket, siap kawal hak angket, siap perjuangkan hak angket. Takbir. Sehingga cara ketiga itu namanya hak ekstra parliamentary, yaitu mendukung proses angket agar berjalan dengan sehat, agar nih partai-partai nggak masuk angin. Karena nih kalau partainya masuk angin perlu dikerokin, kerokinnya minta duit. Makanya kita doain mudah-mudahan partai-partai yang ikut mengusung hak angket mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah sehingga hak angket menjadi perisai hukum yang dapat menjawab hak-hak rakyat, hak-hak umat. Amin ya rabbal. Sekali lagi saya mau tanya umat Islam yang hadir di sini, siap dukung hak angket, siap kawal hak angket, siap jaga hak angket. Takbir. Kalau besok ada aksi rakyat untuk dukung hak angket, siap turun, siap hadir, siap putihkan Jakarta. Takbir. Makanya saudara, kita tunggu saudara. Saat ini panggungnya, bola panasnya ada di tangan DPR. DPR kalau lagi pemilu dia datang ke masyarakat, dia minta suara rakyat. Saat ini kita yang menuntut mereka untuk menjadi wakil-wakil kita di gedung DPR untuk menyampaikannya saudara. Karena kalau ini berjalan dengan sesuai mekanismenya, insya Allah saudara akan menjadi satu momentum perubahan yang besar. Ini akan menjadi momentum yang sangat mempertaruhkan daripada nasib bangsa. Insya Allah kalau ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai mekanisme, insya Allah hak rakyat tidak akan dicurangi, insya Allah. Makanya saya ingatkan tadi sekali lagi saudara, setiap buka puasa bacakan doa kita, itu doa mustajab. Sayang 30 hari Anda buat list doa saudara, masukkan salah satu list doanya untuk keselamatan bangsa. Makanya dulu di dalam salah satu hadis diingatkan, kalau ada satu doa yang mustajab, maka doa apa yang dibaca? Nabi mengajarkan untuk doakan punya pemimpin adil. Saudara, kalau kita punya pemimpin adil, maka kebaikannya itu, efeknya itu bersikap luas. Karena kalau kita baik secara pribadi, yang dapat keuntungan kita saja. Tapi kalau pemimpin penguasa bersikap adil, maka akan mendapatkan manfaat seluruh rakyat Indonesia, saudara. Contoh, ada pakar ekonomi mengatakan Indonesia, saudara, ini negara kaya. Saking kayanya, dari satu komoditas yang namanya nikel, itu nikel kalau dikelola dengan total oleh pemerintah Indonesia, itu diinformasikan 200 juta rakyat Indonesia itu dapat gaji murni 30 juta setiap bulan. Tadi saya katakan ini Indonesia dari satu sumber komoditas nikel, dari bahan tambang yang namanya nikel, kalau dikelola total oleh Indonesia, nggak diberikan kepada swasta, apalagi diberikan kepada asing, itu seluruh rakyat Indonesia dapat gaji cuma-cuma tanpa kerja dari negara setiap bulan 30 juta. Berarti saya mau tanya, kalau benar-benar dikelola, kira-kira enak gak dapat gaji 30 juta? Enak tidak? Enak tidak? Pertanyaannya saya mau tanya, yang di sini dapat gaji 30 juta? Ada yang dapat gaji 30 juta? Ada, sudah. Ini tanda apa? Ada salah dalam pengelolaan negara. Itu baru satu sumber daya alam. Belum dari emasnya, belum dari peraknya, belum dari minyaknya, saudara. Indonesia ini punya rangkaian daripada rangkaian tambang-tambang yang punya nilai yang sangat tinggi, saudara. Tapi karena pengelolaan negara yang salah,
yang carut-marut, korupsi dibiarkan. Akhirnya yang jadi korban rakyat-rakyat kecil. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap doakan pemimpin adil? Siap berdoa untuk Indonesia? Siap berdoa untuk bangsa Indonesia? Takbir. Doakan saudara, doakan. Gunakan senjata doa kita saudara. Karena Nabi mengatakan doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang beriman. Maka 30 hari, sebulan penuh kita berpuasa. Doakan negara Indonesia saudara. Doakan. Insya Allah. Kalau serampak seluruh warga negara Indonesia berdoa untuk Indonesia, insya Allah Indonesia jadi negara yang berkah. Amin ya Rabbal